Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi akidah akhlak bab 5, yaitu kisah teladan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamilullah, absen 19, dan teman-teman saya Asifah Zahra Ina, absen 4, Denis Ziyad Nabil, absen 7, Faros Alfarizi Irwansyah, absen 10, Muhammad Syafwani Gufron, absen 17, Paraminta Kurnia, absen 22, dan Aurora Mentari, absen 30. Siapa itu Fatimah Az-Zahra? Fatimah binti Muhammad, umumnya dikenal sebagai Fatimah Az-Zahra, adalah putri Nabi Muhammad dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Suami Fatimah adalah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin keempat. Putra Fatimah adalah Hasan dan Husain. Biografi Fatimah Az-Zahra. Kelahiran: Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahir pada hari Jumat, tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum masa kenabian. Kediaman: Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkediaman di dekat Masjid Nabawi di Madinah. Wafat: Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah atau sekitar 6 bulan dari wafatnya Nabi Muhammad. Tempat dimakamkan: Sayyidah Fatimah dimakamkan di pemakaman Baqi, Madinah. Pasangan: Fatimah Az-Zahra menikah pada usia 18 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya diadakan setahun setelah Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nasab: Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia putri Nabi Muhammad, ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Anak: Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, memiliki 4 orang anak dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib. 2 putra, Hasan dan Husain, serta 2 putri, Zainab dan Ummu Kulsum. Cucu dari Fatimah Az-Zahra antara lain adalah Ruqayyah binti Husain, Ali bin Husain, Abdullah bin Husain, Fatimah binti Hasan, Abu Bakar bin Hasan, dan Zaid bin Hasan. Keutamaan Fatimah Az-Zahra: 1. Bagian dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah sebagian dariku. Siapa yang meragukannya, berarti meragukanku." Hadis riwayat Bukhari. 2. Penghulu wanita seluruh alam. Fatimah disebut sebagai pemimpin seluruh wanita di dunia. Hadis riwayat Bukhari. 3. Sayyidah wanita mukmin dan umat ini. Rasulullah menyebut Fatimah sebagai wanita terbaik dari umat Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Salah satu wanita terbaik di surga. Fatimah termasuk 4 wanita utama penghuni surga bersama Khadijah, Maryam, dan Aisyah. Hadis riwayat Ahmad. Keteladanan Fatimah Az-Zahra. Sifat yang dapat kita teladani dari tokoh Fatimah Az-Zahra adalah: 1. Kesabarannya. 2. Kesederhanaannya. 3. Cinta keluarga, terutama suaminya. Dan 4. Ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita simak kisah menginspirasi dari seorang tabi'in yang sangat istimewa, yaitu Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Abu Amru Uwais bin Amir Al-Qarni Al-Muradi adalah seorang tabi'in terkemuka dan sahabat Ali alaihissalam yang gugur sebagai syahid di barisan pasukan Ali dalam perang Siffin. Ia terkenal dengan kezuhudan dan ketakwaannya. Biografi Uwais Al-Qarni. Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani berasal dari kaum Qarn, termasuk kabilah Yaman Bani Murad. Nama ayahnya adalah Amir, dan dalam sebagian referensi yang lainnya adalah Unais, Klalish, atau Amru dan cucu dari Jaza. Sedangkan nama ibunya tidak disampaikan secara spesifik dalam cerita tentang dirinya. Uwais lahir ketika peristiwa Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan Uwais gugur sebagai syahid di barisan pasukan Ali alaihissalam dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin dari Yaman yang bekerja sebagai pedagang dan penggembala kambing. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan tunanetra. Suatu hari, sang ibu mengutarakan keinginan terakhirnya sebelum wafat, yaitu ingin menunaikan ibadah haji. Meskipun kondisi mereka sangat miskin dan jarak ke Mekah sangat jauh, Uwais tidak menyerah. Ia melatih dirinya setiap hari dengan menggendong seekor anak sapi naik turun gunung selama 8 bulan, hingga tubuhnya menjadi kuat.
Setelah merasa cukup kuat, Uwais pun menggendong ibunya sendiri menempuh perjalanan jauh ke Mekah. Di sana, ia melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji bersama ibunya dengan penuh kesabaran dan cinta. Keutamaan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dianugerahi gelar Khair al-Tabi'in atau tabi'in terbaik oleh Muhammad sendiri dalam rangkaian riwayat hadis yang dicatat oleh Sahih Muslim dan kitab Al-Wafi bil Wafayat dari Safadi. Keteladanan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak mulia. Berikut adalah keteladanan yang dapat kita contoh darinya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, kerendahan hati. Ketiga, keikhlasan. Dan yang terakhir, kekuatan dan doa.